Bismillahirrahmanirrahim. Bisa baik na pinjam HP tak isti kasih anu ji untuk hotspot pindah anu ji pindahkan foto kamera pakai kartu na ji di sebelah kiri Zah. Tapi ada yang berkenan jadi admin? Ustazah Maulidina, Ana jadikan host ya. Nanti misalkan ada yang masuk bersuara atau dan sebagainya, mohon di mute. Bisa ya, saja ya. Ustaz. Ya bisa Ustaz. Insya Barakallah. Allah. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da maut. Sebelumnya, apakah terdengar dengan jelas suara kami? Oh, terdengar dengan jelas Ustaz. Baik. Insyaallah hari ini kita membahas terkait tentang tanda-tanda baca Al-Quran ya, tanda-tanda baca Al-Quran. Sebelum kita masuk ke tanda-tanda tersebut, mana izin share dulu ya, sebentar. Hmm, apakah terlihat dengan jelas apa yang kami share? Kelihatan Ustaz.
Baik, Bismillah ya, insya Allah kita mulai. Silakan di mute dulu semuanya. Insya Allah nah pelan-pelan mulainya kan, karena ini agak rumit, agak sedikit rumit, tapi nanti bisa diulang-ulang saja. Dalam hal ini kami langsung mengambil referensi ya daripada Dr. Ayman Suwaid dalam kitabnya Tajul Musawar. Ya, beliau sudah menjelaskan secara rinci, namun tidak terlalu banyak ya, hanya kutipan-kutipan saja, sehingga perlu kita perjelas lagi. Taib ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita akan membahas terkait tentang Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Ya, maka para ulama mendefinisikan pengumpulan Al-Quran atau jam Al-Quran terdiri dari dua pengertian. Ya, jadi bisa di-mute dulu yang baru masuk biar tidak mengganggu. Yang pertama adalah pengumpulan dalam arti hafadzohu, yaitu menghafalnya dalam hati. Ya, ini tentu paling penting. Kenapa? Karena definisi ini definisi yang sangat penting untuk kita meranjak ke materi selanjutnya. Artinya, apa yang dimaksud dengan pengumpulan dalam arti hafadzohu tadi, yaitu orang-orang yang menghafalkannya di dalam hati. Jadi inilah makna yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW senantiasa menggerak-gerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, thumma inna alaina bayana." Artinya, janganlah engkau, wahai Muhammad, karena hendak cepat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu, menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaan pada lidahmu. Oleh karena itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaan kepadamu dengan perantara malaikat Jibril, maka bacalah menurut bacaan itu. Kemudian, sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya. Surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Yang kedua, yang kedua, pengumpulan dalam arti kitabuhu kullihi. Ya, artinya penulisan Al-Qur'an semuanya. Yang tadi melalui hafalan, lalu yang kedua yaitu melalui tulisan. Baik dengan memisahkan ayat-ayat dan surat-suratnya dan menertibkan ayat-ayatnya dan setiap surat ditulis dalam satu lembaran yang terpisah serta menertibkan ayat-ayat dan surat-suratnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul untuk menghimpun semua surat, sebagiannya ditulis sesudah sebagian yang lain. Baik. Kalau kita lihat ya dari sini Rasulullah SAW ternyata pada masanya beliau ada dua. Nah, kalau kita lihat dalam yang kami share ya, layar yang kami share, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat dengan dua jalan, ya, dengan dua jalan. Nah, di sini perlu kita telisik lebih jauh ya. Kenapa? Agar ya, tidak terjadi kesalahan di dalam pemahaman ya, bagaimana kita harusnya memahami makna-makna yang terkandung dalam tanda atau sejarah tanda baca Al-Quran. Sebentar. Nah, maka kalau kita lihat dua jalur ini, yang pertama adalah jalur eh, mudawwan atau tadwin, ya, yaitu tulisan. Yang kedua adalah an-naqlu as-sauti. Artinya apa? Yaitu dengan lisan. Jadi tulisan yang pertama, yang kedua dengan lisan. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dua torik ya atau dua Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dijaga. Yang kedua baik dengan hafalan, lalu yang kedua dengan tulisan ya. Baik. Selanjutnya, ini bentuk daripada tulisan-tulisan Al-Quran pada masa lampau. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Ya. Selanjutnya, fase, ya, kita akan masuk kepada Marahilul At-Tadwin Al-Quran Karim. Ya. Fase penulisan Al-Quran.
Yang pertama adalah fase para sahabat menulis wahyu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika Al-Quran turun, maka Rasulullah SAW mendiktekan kepada para sahabat untuk ditulis. Ya. Apa buktinya? Ya, ini kita lihat ya dari ada gambar-gambar. Ya, seperti inilah Al-Quran terdahulu. Kita lihat ya dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan kuntu aktubu al-wahya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya saya menulis wahyu ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumli dan Rasulullah SAW mendiktekan alayya kepada saya faida faraqtu maka ketika saya selesai daripada yang beliau diktekan tadi ikra maka saya disuruh membaca atau Rasulullah mengatakan atau memerintahkan bacalah faqra'ahu maka saya membaca apa yang saya tulis tadi fa in kana fi saktun aku mahu kalau ada kesalahan di tulisan saya maka Rasulullah SAW membenarkan Tsumma akhruju, maka setelah selesai proses menulis tadi sampai memang benar dan sudah diperiksa oleh Rasulullah SAW, lalu saya keluar dan akhruju di sini yaitu mendakwakan atau menyebarluaskan kepada masyarakat umum. Ya, Raut Tabrani ya, bisa dibaca sendiri ya. Kita fokus ke Malahil dulu. Itu yang pertama. Jadi kita lihat bahwa memang ketika Al-Quran turun tadi ya, pertama dengan dijaga dengan hafalan, lalu yang kedua dijaga dengan tulisan. Baik, Ana coba keluar sedikit daripada tema. Nah, ini kemarin beberapa hari yang lalu, salah satu murid kami, ya kebetulan beliau memiliki pondok pesantren. Malam-malam, sekitar hampir jam 12, beliau mengechat kami. Ya, beliau sedang atau mengkonfirmasi bahwa ada seorang guru kiroat, ya buka kelas kiroat yang mengaku sudah punya sanad kiroat asyara. Lalu beliau mengatakan bahwa seseorang itu tidak harus menghafal Al-Quran. Ya, beliau mengatakan seseorang itu tidak harus menghafal Al-Quran untuk memberikan sanad. Misal, Ustazah Fulana tidak hafal Quran, hanya sekedar belajar kiroat saja. Lalu buka pondok pesantren, ada santrinya menghafal Al-Quran, lalu beliau memberikan sanad Al-Qurannya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Maka kalau kita lihat daripada bagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, yang dilakukan adalah tidak hanya dengan tulisan, tetapi juga dengan hafalan. Ya, maka hal-hal demikian ini tentu sangat mencoreng ya orang-orang yang memiliki sanad. Karena masyayikh-masyayikh Timur Tengah yang memiliki sanad yang ali tidak pernah melakukan hal yang demikian. Ya, rata-rata mereka pasti hafal Al-Quran. Tidak mungkin tidak hafal Al-Quran. Apalagi santrinya yang mengambil sanad adalah santri yang hafal bil goib. Masa santri yang hafal, kitanya tidak hafal? Oke lah, tidak ada masalah kalau kita tidak hafal. Paling parah lagi masa kita memberikan sanad. Sedangkan kita nggak punya sanad hafalan. Ya, dengan catatan beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu kan yang penting tulisan terjaga. Tidak demikian ya. Dengan belajar sejarah seperti ini, kita tidak tahu bahwa keterjagaan Al-Quran itu tidak hanya tulisan, ya, tapi juga melalui hafalan. Ya, maka penting belajar sejarah. Baik, kita kembali lagi kepada tema. Jadi jangan sampai sebentar ya, sedikit keluar sedikit lagi. Jadi jangan sampai karena kita pengen santri banyak, pengen buka pondok, kita nggak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf soleh, sahabat dan lain sebagainya ya. Mereka semua menghafal Al-Quran, mendalami Al-Quran dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan nggak perlu hafal Quran ya, nggak perlu kita hafal Quran untuk memberikan sanad kepada orang yang hafal Quran. Nah, itu tidak pernah terjadi. Ya, bahkan salah satu guru kami mengharamkan hal tersebut ya Dr. Ahmad Subahi, beliau S3 Qiraat di Inggris dan S3 di Al-Azhar. Ya, beliau mengharamkan orang-orang untuk memberikan sanad kalau kita tidak hafal Quran. Ada juga Dr. Ridho ada di Bekasi atau di Jakarta ya sekarang dari Madinah. Sama. Harus hafal Quran ya, harus hafal Quran. Tidak ada, nggak boleh hafal Quran. Kecuali memang kita ingin memberikan sanad bacaan saja, nggak ada masalah. Ya. Baik, kita kembali lagi, yaitu kedua fase pengumpulan ya. Jadi fase pengumpulan
mengumpulkan lembaran-lembaran yang tercecer yakni pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mengumpulkan lembaran-lembaran yang tercecer yakni pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini penting ini ya. Jadi ketika pada masa Abu Bakar ya ini ya, pada masa Abu Bakar, siapa yang beliau perintahkan? Yaitu beliau memerintahkan Zaid bin Thabit. Tapi ya ada satu cerita yang sangat menarik ya. Sebenarnya Abu Bakar ini kan sangat takut dengan hal-hal yang berbau bid'ah ya, atau berbau yang baru-baru. Maka ketika pada saat itu ya ada satu peperangan yang peperangan itu banyak orang-orang penghafal Quran meninggal dunia, maka Umar lah yang pertama kali. Jadi Umar lah yang menjadi sosok ini segera ya segera dibukukan karena banyak sekali para penghafal Quran meninggal. Walaupun pada saat itu ya Abu Bakar mengatakan saya tidak akan melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya sampai 3 kali, yang ketiga Umar berdoa kepada Allah agar hati Abu Bakar ini mau menerima, akhirnya diterima. Nah, siapa yang diperintahkan? Yaitu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan seluruh lembaran-lembaran mushaf untuk dikumpulkan pada satu kitab. Ya, jadi Al-Quran yang diterima oleh Zaid berpijak pada dua hal. Ya, apa yang dipijak oleh Zaid di sini yaitu hafalan dari para sahabat. Ya, tentu Zaid mengumpulkan sahabat-sahabat yang sikoh, sahabat-sahabat yang benar-benar mutqin dan lain sebagainya dikumpulkan. Ya, dan lalu tidak hanya dikumpulkan, lalu tidak hanya hafalannya, tulisannya juga. Nah, tapi dengan catatan setiap orang yang menulis ini harus memiliki dua orang saksi. Misalkan di sini ada Ustazah Nafida. Misalkan ya pada saat itu saja di sana ada Rasulullah ya, Rasulullah mendiktekan, lalu kita tulis, lalu ada Ustazah Nafida menulis Al-Qur'annya. Nah, tapi di situ akan diakui oleh Zaid bin Sabit atau oleh Abu Bakar kalau orang yang mengaku ini Al-Qur'an ada dua orang saksi. Jadi artinya ketika menulis ayat Al-Quran ada saksi-saksinya, nggak boleh sendirian. Jadi yang pertama hafalan dari para sahabat, lalu yang kedua disinkronkan dengan tulisan tulisan dari sahabat juga, dengan catatan setiap sahabat yang memiliki tulisan itu harus memiliki dua orang saksi. Jadi sangat ketat ya, sangat ketat. Sangat sangat ketat. Lalu fase penyeragaman ya. Setelah selesai ya dikumpulkan pada masa Abu Bakar, maka ini di penyeragaman. Tentu banyak musaf-musaf yang lain yang masih tersebar, tidak satu musafnya. Tapi musaf induknya minimal ada di Abu Bakar. Menyeragamkan penulisan musaf Al-Quran dan memusnahkan musaf yang tidak sesuai dengan musaf induk, yakni pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ini penting sekali kita ketahui. Kenapa demikian? Karena pada masa hal tersebut banyak musaf-musaf lain yang ada. Tentu banyaknya orang-orang yang benci dengan Islam dan lain sebagainya. Maka kalau kita pijak daripada Mas Abu Bakar dengan sangat detail ya, Zaid bin Sabit diutus untuk benar-benar hafalannya lalu disinkronkan dengan tulisan yang tentunya harus ada dua orang saksi ya, dan lain sebagainya. Ya, oke, kita masuk ke masa Utsman. Ini paling penting ya. Setelah diseragamkan, ya ini paling penting sebenarnya ketika masa Utsman bin Affan. Baik, sebentar. Ya, oke. Nah, Islam tersiar secara luas di Jazirah Arab, ya. Baik di Hiro dan Anbar di Mesopotamia, Yarmuk di Syria, dan banyak lagi ya. Apabila dipetakan pada zaman sekarang, maka daerah-daerah tersebut meliputi beberapa negara. Nah, kita bisa lihat di sini, di foto di sini ya. Nah, di situ ada ya, ya tersebarnya Al-Quran. Ya, Syam, Kufah, Basro, Bahrain. Maka mic-nya bisa di-mute dulu, tolong. Langsung di-mute saja. Lalu Madinah dan lain sebagainya. Pada paruh terakhir masa kekhalifaannya, muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman ini memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Ini mungkin karena usianya yang sudah tua. Ya, jadi ketika Utsman diangkat itu umurnya Utsman itu berapa? 70 tahun. Sudah tua ya. Dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh para kaum pemberontak
yang terdiri dari orang-orang yang kecewa. Jadi bahaya ya kalau kecewa ini bisa menghilangkan nyawa juga ternyata. Jadi jangan sampai kita mengecewakan atau mengecewakan orang lain. Salah satu faktor yang menyebabkan rakyat banyak kecewa terhadap kepemimpinan pimpinan Utsman ini adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi atau nepotismenya. Jadi rata-rata yang diangkat itu adalah orang-orang terdekatnya beliau. Tentu hal ini alasannya karena beliau ini tidak enakan orangnya. Ya, misalkan ada yang salah, kalau saudara sendiri kan nggak apa-apa enak kita ngasih taunya. Tapi kalau orang lain takut menyakiti dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya kita masuk ke penyebarannya ya. Di sini arsal Utsmanu ya mushafan. Jadi Utsman mengirim mushaf minal masahif. Ya, daripada mushaf-mushaf ini penting ya. Gambar ini mungkin sedikit bisa menggambarkan. Jadi standar penyeragaman mushaf Utsmani pertama dipilih dari hafalan yang paling banyak diamalkan para qori. Ya, jadi dipilih ya banyak qori-qori yang siko, sahabat-sahabat yang siko itu, sahabat-sahabat yang mungkin itu dipilih ya. Lalu yang kedua dari sisi bahasa dipilih yang paling fasih. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, maka distribusi Mushaf Utsmani dan Qorinya. Nah, di sini nggak tertulis ya. Jadi mungkin bisa ditulis saja, Anda diktikan ya. Pertama di Mekah atau Mushaf Maki. Siapa Qorinya di sana? Ya, muaranya yang menyebarkan adalah Abdullah bin As-Sa'ib. Ya, Abdullah bin As-Sa'ib. Yang kedua Mushaf Syam. Al-Mughirah bin Abi Syihab. Yang ketiga Mushaf Basri. Amir bin Abdul Qais. Lalu Mushaf Kufi. Nah, ini mushaf yang sampai kepada kita ya. Termasuk daripada mushaf Imam Hafiz. Nah, sanadnya sampai kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Lalu Mushaf Madani Zaid bin Sabit. Lalu Mushaf Imam Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Selanjutnya kita masuk kepada yang keempat ya, fase penyalinan. Maka setelah sudah tersebarnya mushaf-mushaf pada masa Utsman, ya, kaum muslimin membuat salinan mushaf dengan jumlah yang tidak terhitung, yang semuanya mengacu pada mushaf Utsmani. Lalu selanjutnya yang kelima adalah fase peletakan tanda baca dan perkembangan ilmiah. Oke, ini kita sudah masuk kepada fase tanda-tandanya. Tapi sedikit ya, ada yang belum Anda sampaikan. Bahwa secara sejarah, tadi sudah kami bacakan sedikit ya. Kenapa kita perlu menjelaskan daripada fase-fase Al-Quran ini? Karena tentu biar kita tidak gagal paham terkait tentang bagaimana keterjagaan Al-Quran. Karena belakangan ini banyak sekali ya orang-orang liberal yang mengatakan bahwa banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang terhapus. Jadi bahkan ada satu buku yang dipakai di UIN-UIN ya, yang ada di Indonesia ini, mereka menggunakan satu buku yang buku tersebut ya rata-rata daripada liberal itu. Ya, katanya ada ayat Al-Quran terhapus, dan lain sebagainya. Tentu ketika kita sudah mengacu kepada sejarah, bagaimana para sahabat menjaga, bagaimana usaha mereka, ya, tidak asal-asalan dan lain sebagainya. Tentu itu semua ya fitnah-fitnah dari luar Islam, ya, tentu tidak akan bisa masuk kepada pemahaman orang-orang yang sudah paham sejarahnya. Penduduk Islam semakin meningkat dan kebutuhannya terhadap kitab menjadi acuan atau sumber ajaran Islam bertambah. Jadi ketika mungkin pada masa sahabat ya, ya pada masa sahabat mungkin kita ya nggak ada masalah, aman-aman aja. Karena pas sahabat juga langsung dari Rasulullah SAW. Maka ketika kebelakangan, ketika Islam tersiar ke seantero dunia dan lain sebagainya, nah ini yang paling penting. Bagaimana caranya orang-orang ini bisa membaca? Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk Al-Quran itu sebenarnya. Ya, bagaimana bentuk Al-Quran itu sebenarnya? Kok bisa seperti itu? Dan lain sebagainya. Oke.
setelah kita tahu tadi sudah belajar ya tentang bagaimana sistem penulisan, maka kita belajar tentang hafalan ya atau sistem bagaimana Al-Quran itu secara saut ya. Yang pertama adalah nazal Jibril ya. Jibril turun ya, dengan membawa Al-Quran kepada atau memberikan kepada langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bialfadhihi dengan lafat-lafatnya dan dengan makna-maknanya dan dengan segala seluruh yang terkait dengan Al-Quran sekarang. Oke, ada yang bertanya Ustadz, apakah atau begini, Ustadz kenapa bahwa ayat yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu di juz 30, sedangkan kita melihat sekarang ya, bahkan ayat yang terakhir turun wattaqu yauman turja'una fihi ilallah itu di juz 1. Nah, kalau kita melihat daripada sejarah dan lain sebagainya, tentu kita tidak bertanya lagi. Ini pentingnya belajar sejarah. Kenapa? Ternyata itu memang benar-benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya bertalaki siapa sahabat ya kepada atau dari langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka jadi mukri. Ya, lalu dari sahabat ya, terus diturunkan kepada setelah mereka sampai kepada kita sampai ya saat ini. Oke. Setelah itu kita akan masuk ya, akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu kita sudah mulai masuk ke tanda eh, sebentar, kita akan masuk sejarah ya. Baik, kita sudah masuk ya ke babnya. Sebelum Anda jelaskan ya, jadi untuk tanda-tanda baca ini secara garis besarnya namanya ada sendiri dalam ulumul Quran, yaitu ilmu dobet namanya. Ya, kenapa kita harus mempelajari ilmu ini? Tentu yang pertama agar kita terhindar dari lahan atau kesalahan. Yang kedua, menjaga cara baca Al-Quran sesuai dengan riwayat yang dilazimi. Keutamaannya, salah satu ilmu yang mulia disebabkan berhubungan dengan mushaf Al-Quran. Bahkan kalau kita tidak paham dengan ilmu ini, kita akan salah dalam memahami bacaan-bacaan. Misalkan ya, di sini mungkin banyak yang terkecoh ya ketika membaca dengan mushaf Madinah. Ya, mungkin ada yang belum tahu, tapi ada kadang-kadang ya, misalkan dari bacaan ulaika. Jadi di U habis Hamzah, misalkan selanjutnya ada huruf waw. Lalu ada tanda nol atau kayak telur ya di atasnya. Kadang-kadang ketika kami talaki, bahkan guru-guru Al-Quran juga yang talaki, mereka membaca dengan ulaika. Nah, ini kenapa? Karena tidak belajar ilmu dobet. Ya, tidak belajar ilmunya. Ya. Kenapa itu bisa terjadi dan lain sebagainya. Nah, sini kita akan bahas secara detail. Baik. Pada masa kenabian ya, pada masa kenabian Al-Quran ditulis tanpa titik. Ya, ini kholian minan nuqti, ya. Jadi tanpa ada titik wasakl ya dari dan sakel atau bahkan huruf hamzah. Jadi hamzah itu juga tidak ketahuan, tidak tahu bentuknya. Ya, sebagaimana kebiasaan orang Arab ya, ya seperti inilah adatnya orang Arab ya fil kitabati di dalam penulisan mereka. Karena Al-Quran turun di Arab, maka ya orang Arab seperti itu penulisannya. Bisa dicek sendiri ya di gambar-gambar. Ya seperti itu tulisannya dan mereka bisa membacanya. Ya, kehidupan sehari-hari demikian. Ya. Nah, bersamaannya dengan tersebar luasnya ya Islam
ke penjuru bumi dan banyaknya masyarakat Azam yang berbaur dengan orang-orang Arab. Ya, akhirnya banyak orang-orang yang di luar Arab berbaur dengan orang-orang Arab. Maka timbullah lahan dalam bahasa Arab. Nah, ini sejarah lahan. Sejarah lahan. Kan lahan itu ada dua ya, lahan jali dan lahan khafi. Sejarahnya bagaimana? Seperti ini sejarahnya. Jadi ketika dulu pada masa sahabat tidak ada, ya, tidak dibahas ilmu ini, ternyata di kemudian-kemudiannya Islam terus berkembang, ada orang-orang di luar orang Arab yang akhirnya bingung bagaimana cara bacanya. Ini bagaimana ya kira-kira seperti kita pertama kali ingin belajar Al-Quran, meskipun kita atau meskipun sudah ada barisnya, kan kita juga kesusahan. Apalagi pada masa itu tidak ada barisnya. Ini gimana cara bacanya? Ya, maka timbul lahan ya, lahan-lahan timbul. Nah, karenanya diutuslah Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, inilah orang yang pertama kali. Ya, inilah orang yang pertama kali. Ini nggak bisa digambar ya. Bisa nggak? Sebentar ya, coba anak gambar biar mudah. Oh, bisa. Ya, nah, ini orangnya. Ya. Inilah orang yang pertama kali ya untuk yang wafatnya 69 Hijriah. Beliau yang pertama kali memasukkan tanda ya, di dalam mushaf. Ya, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Apa yang beliau tulis atau apa beliau tambahkan, kita bisa lihat di setelahnya. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Anak perjelas dulu sebentar, anak hapus dulu. Oke, silakan dilihat ya dari yang kami tanda-tandain itu. Ayo. Kemudian Abu Aswad Abdali tadi membuat ya tanda-tanda pertama fathah ya dengan titik merah ingat titik merah ya, di atas huruf. Nah, ini dia. Ya, titik merah di atas huruf. Lalu doma ya, dengan titik merah di depan. Ya, jadi doma itu dibuat ya, titiknya di depan. Selanjutnya kasroh, titiknya di bawah. Ini doma ya. Eh, doma yang ini. Lalu kasroh, tanda titik merah juga. Lalu titiknya di bawah. Ya, ini kasroh. Adapun tanwin, apa? Dengan tanda dua titik. Contohnya ini. Nah, ini tanwin. Ya. Ini seperti ini adalah Al-Quran. Ya, setelah tadi di atas kita lihat tidak ada tanda-tanda seperti ini, lalu ada tanda-tanda ini. Dengan tanda pertama fathah di merah, titik merah di atas, doma titik di depan, ya, lanjut kasro titik di bawah, tanwin, ya, tanwin titiknya di mana? Tanwin titiknya dua titik. Nah, seperti inilah Al-Quran ya ketika pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Kita sangat beruntung di zaman sekarang kita sangat dimudahkan ya. Jangankan titik-titiknya, bentuk hurufnya saja ya. Kalau orang Azam di luar daripada orang Arab bingung. Ini huruf apa? Sebagainya. Baik, ya. Selanjutnya, semoga tidak terlalu cepat. Semoga tidak terlalu cepat karena Ana coba-coba pelan-pelan ya. Kita langsung di sini. Kemudian mengalami perkembangan ya. Ya, nah setelah mengalami perkembangan ini, ya,
setelah tadi masa Abu Aswad Ad-Du'ali, selanjutnya adalah masa siapa? Yaitu Nasr bin Asim. Ya. Nah, Nasr bin Asim ini memberikan tanda izam namanya. Tanda ini. Naqtatul izam ya, tanda izam. Berupa garis-garis kecil, ya, berupa garis-garis kecil yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ya. Oke. Tadi sudah masa Abdul Asad Ad-Du'ali, lanjut ke masa Nasr bin As. Ana hapus ya. Nah, ketika ya terjadi perbedaan ya pada saat tanda i'rab mengalami perubahan dari titik merah ya ke huruf mat kecil, maka tanda izam juga mengalami perubahan dari garis-garis kecil ke titik-titik. Nah, tadi kan garis-garis kecil, sekarang sudah masuk ke titik-titik. Nah, bisa lihat sendiri gambar-gambarnya ya. Maka kita bisa lihat di sini. Wah, di sini sudah mulai dipermudah, sangat dipermudah di sini. Kita lihat setelah titik-titik, lalu ada garis-garis. Ya, seperti ini ya, ini garis ya. Ini bukan titik-titik ya, tapi garis. Ini garis, garis tiga, nah, garis. Maka Nasr bin Asim tadi ya membuat huruf ba tadi ya dengan satu titik di bawah. Ini huruf ba. Ya kurang lebih sama seperti huruf kita sekarang yang kita baca di Al-Quran. Ta dua, sa tiga, ya. Lalu ada nun dan ya, ya samalah bentuknya. Nun, sini ya. Lalu jim. Nah, kalau jim sih seperti ini tulisannya. Lalu ada huruf kho, titik garisnya di atas. Ya, ha tidak ada garis. Zal seperti ini ya. Dal seperti itu. Zai, lo, dod. Ya, tulisannya seperti ini. Ya, sod. Ya, bisa ya hampir-hampir sama. Cuman bedanya kalau sekarang kan titik. Kalau pada masa itu dia hanya sebatas garis-garis. Ya, garis-garis. Ya, bisa di Anda cukup ya, biar tidak terlalu lama selesainya. Ya, bisa dilihat aja ya bentuk-bentuknya ya kira-kira seperti inilah dulu perjuangan daripada para-para orang-orang yang sangat cinta dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita tinggal disuruh menghafal atau disuruh membaca saja susah nggak susah ya. Padahal, Insya Allah, membacanya sangat atau membuat tulisannya ini sangat penuh perjuangan. Ya. Baik. Ya. Selanjutnya, dalam perkembangannya terjadilah perubahan penulisan huruf fa dan qaf di wilayah Masyrik atau Maghrib. Sedangkan di wilayah Maghrib ya, penulisan kedua huruf tersebut tidak berubah bahkan hingga kini. Ya, tulisan tetap sama. Tapi di wilayah wilayah Masyrik berbeda. Nah, kalau di Masyrik sama kayak yang di Indonesia sekarang. Ya, sama seperti Indonesia. Jadi berbeda dia. Jadi fa-nya sama qaf-nya berganti sesuai dengan daripada yang kita sekarang baca di Al-Quran kita. Ya, itu perbedaan daripada mushaf-mushafnya. Tapi ya, nih, misalkan kita lihat di sini yumfiku ya di kalimat yumfiku. Eh, kita lihat huruf fa-nya, ya, iyanya, kafnya atau kofnya. Ya, insya Allah kita sudah bisa baca lah ya, sedikit demi sedikit lah ya. Yukshafu mungkin karena Anda sudah hafal Quran ya. Tapi ya minimal bisa lah ya. Yukshafu ansakiu wa yada'u ilal.
Insya Allah seperti itu. Nah, ini ketika teman-teman daripada Masyrik ya sudah berbeda. Sama kayak Indonesia. Ya, jadi kalau yang dari mana tadi? Dari Maghrib tetap ya, tetap demikian penulisannya. Tapi kalau Masyrik sama kayak kita. Fa-nya, Kof-nya, ya, sama lain sebagainya. Baik ya, kita langsung meranjak aja biar lebih cepat selesainya. Selanjutnya sin dan shin dibedakan dengan tiga titik. Ya, dengan tiga sebentar. Oke, dengan tiga titik. Lalu mengalami perubahan tentunya ya dengan khot dan dobetnya, maka ya kita bisa lihat kita saksikan seperti yang sekarang. Ya. Dulunya ini sekarang. Ini karena sudah perkembangan dan lain sebagainya. Contohnya di sini. Ini shin. Jadi seperti ini tulisannya. Di atas itu ada ya Insya Allah ya. Sekarang kita tinggal menikmati saja, tapi ya, susah sekali. Tinggal baca Quran yang bagus, diperbaiki bacaannya susah. Sahabat-sahabat dulu habis-habisan, ya tenaganya dan lain sebagainya, mengumpulkan kita, membuat satu rosem, kita tinggal ya, susah. Baik ya, pada awalnya huruf kaf merupakan huruf yang memiliki bentuk sendiri. Ya, jadi huruf kaf itu memiliki bentuk sendiri pada awalnya. Ya, pada awalnya seperti itu. Ya. Karena tandain dulu biar nggak bingung ya. Ini pada awalnya ada bentuk sendiri. Namun ya dalam perkembangannya huruf ini berubah hingga menyerupai huruf lam. Ya. Huruf lam untuk membedakannya diletakkan huruf kecil yang diambil dari huruf kaf kuno yang lambat laun kemudian menyerupai bentuk kepala daripada ain. Selanjutnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kira-kira seperti ini perkembangannya. Oke, perkembangannya seperti ini. Dulu sebelum sebelum seperti ini, nah, awalnya seperti ini. Lambat laun dia seperti ini. Tentu ini untuk membedakan ya daripada bagaimana sebenarnya kita membedakan huruf lam dan huruf kaf. Karena pada saat itu perkembangannya sama. Hanya saja ditambahin huruf ini. Ini namanya kaf kuno. Kaf kuno daripada Arab-Arab kuno. Ya, lalu lambat laun menjadi seperti ini. Selanjutnya, ya, setelah kita sudah mengetahui ya tentang huruf kaf ini, maka kita beranjak ke huruf hamzah. Lam yakunil ya, hamzah. Dahulu huruf hamzah memiliki bunyi. Ya, surotun. Jadi dulu bentuknya nggak ada, ya, nggak ada. Tetapi ada bunyinya. Namun orang-orang menggunakan cara berikut untuk menuliskan hamzah. Ya, misalkan di awal kalimat, maka bentuknya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ini rumusnya. Rumusnya si hamzah ini.
Jadi kalau di awal ya sudah ditulis seperti itu. Nah, bila berada di tengah atau di akhir, ya, bila berada di tengah dan di akhir, tidak, ya, kadang-kadang ditulis dengan huruf alif, kadang-kadang ditulis dengan huruf ya, kadang-kadang ditulis dengan huruf ya. Wow. Atau bahkan tidak ditulis sama sekali, atau bahkan tidak ditulis sama sekali. Misalkan di sini ya murukum, tulisannya bagaimana? Ya murukum. Nah, ini juga ada dalam kira-kira tertentu saat ini. Jadi, kira-kira tertentu, ya misalkan waras dan lain sebagainya itu kadang tidak membaca mukminin, dibaca muminin. Ya, namanya ibdal. Bi sama menjadi bi sama. Tidak ada kan bentuknya hamzanya mana coba? Nggak ada. Namun ada kira-kira yang sekarang masih memakai ini. Ya, hamzanya bahkan tidak dibaca. Ya, misalkan yatabawwa'u menjadi yatabau. Nggak tahu hamzanya mana. Lu'u menjadi tulisannya seperti ini. Yubadiu tidak ada tulisannya. Selanjutnya, kita masuk ke orang yang penting juga. Namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tadi kita sudah masuk ya ke tiga orang ya, secara nggak langsung. Lalu kita sekarang masuk ke orang yang namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yang wafat 175 Hijriah. Ya. Kemudian beliau menemukan bentuk bagi huruf Hamzah, yaitu diambil dari kepala huruf Ain, disebabkan kedekatan makhrajnya. Ya, karena makhrajnya dekat, maka Hamzah ini diambil daripada huruf atau kepalanya huruf Ain. Ini bentuknya. Maka ketika zamannya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini, maka terciptalah kepala Ain itu di Hamzah. Tidak hanya itu ya, nanti si Khalil ini juga akan membuat alamat atau tanda-tanda Hamzah wasol. Ya, jadi misalkan kita sekarang melihat ya, Hamzah wasol itu bentuknya, sebentar ya, saya cari dulu. Sepertinya sini. Nah, ini dia. Ya, tidak hanya itu ya, jadi Khalil ini beliau, Masya Allah ya, membuat tanda Hamzah wasol seperti yang sekarang kita ketahui. Ya, beliau dengan membuatnya ro susodin sodiro dengan kepala sod yang kecil. Beliau juga yang membuat. Di sangat besar perannya. Di sini kita jadi tahu. Oh, ternyata demikian. Oh, yang membuat dan lain sebagainya. Tidak hanya itu ya. Jadi bahkan Khalil ini juga membuat apa? Mat ya, dengan tanda-tanda mat. Kita lihat tanda-tandanya yang pada akhirnya dengan sempurna ya. Ya, kita lihat sekarang lah perkembangannya. Tidak bisa ditulis. Baik, seperti ini ya. Ini yang sekarang ada di Al-Quran. Dulu awalnya seperti ini, mat ya bentuknya mat. Jadi ini sebenarnya ini tuh asalnya tuh seperti ini asalnya. Nah, asalnya seperti itu. Oh, ini maksudnya mat gitu loh. Ya panjang, lalu terus diperbaiki, lalu seperti ini, lalu akhirnya seperti ini. Ini sejarahnya. Jadi ini nih artinya mat dan asalnya ya ini. Gitu loh. Ini asalnya. Ya. Ya, sampai akhirnya nanti jadi seperti ini. Ya, artinya secara tidak langsung kalau kita melihat huruf ini berarti ya ini mat. Ya kembali ke ini. Dulu awalnya seperti itu. Contohnya mana? Contohnya ini mat. Yang ditulis ya matnya. Sekarang sudah jadi seperti ini. Sudah sempurna. Ya, sudah sempurna.
Baik, Ana hapus. Kita kembali ke atas terlebih dahulu ya. Tadi ada beberapa yang Ana lewati. Oke, sudah ya. Sudah di Hamzah, sekarang di sini. Huruf-huruf itbaq, ya, huruf-huruf itbaq dahulu memiliki bentuk yang serupa sebagai berikut. Sod, seperti ini tulisannya. Dot, seperti ini tulisannya. To, seperti ini. Zo, seperti ini. Coba bayangkan, bagaimana kita mau membedakannya kalau membaca? Coba, gimana caranya kita ya membedakan huruf-huruf itbaq ini? Coba. Sod, tulisannya seperti ini. Dot, seperti ini. To, juga sama. Semuanya sama. Coba, ya. Maka betapa beruntungnya kita ya, hadir pada masa-masa saat ini ya tinggal disuruh belajar aja sejarah, sebarkan dan lain sebagainya. Ya, lalu selanjutnya dibedakan ya antara sod dan dot di satu sisi dan to dan do di sisi yang lain. Hanya ditambah satu sisi aja, ditambah di sini ditambahin. Perbedaannya jelas ya. Selanjutnya ya lalu dibedakan kembali dengan memberikan tanda titik. Berarti di sini kita sudah menemui dari satu pertama kali dibuat ya, dua ada tiga fase. Nah, ini yang tentunya ya kalau belajar seperti ini memang insya Allah ya. Jadi kita mengetahui sejarah dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ya, Khalil juga ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini beliau Masya Allah sekali. Yang memberikan tanda apa? Dulu kan kalau kita lihat ya, tanda doma itu kan berada di depan ya, yang dari mana Abu Al-Aswad Adu Ali yang memberikan tanda itu. Maka tanda doma diberikan waw kecil ya, waw shaghirah ya, daripada huruf yang doma. Kita bisa lihat gambarnya di kiri ya, di gambar ini. Yang awalnya hanya titik di depan, tapi sekarang domanya pada masanya Khalil ya, beliau buat seperti waw kecil di atasnya. Nah, ini beliau juga pada masanya beliau. Nah, beliau juga membuat ya tanda kasro yang sekarang kita lihat ya tanda kasro dengan yang kita rasakan sekarang ya tanda tanwin ya seperti yang sekarang tersebar ya beliau semua ini ya, oke kita masuk kepada tanda selanjutnya ya dari mana Khalil ini juga ya yang membuat tanda selanjutnya ini tanda sangat penting juga ya. Dari jadi ini isyarah kalau ini idhar ya isyarat ya, ini idhar maka matnya bagaimana tanwinnya bagaimana ya ada huruf nunnya. Jadi wasyarotan lidhari tanwin. Jadi oh ini bakalan dibaca dengan eh, apa namanya dibaca dengan idhar. Jadi dulu orang-orang kalau datang baca tanda itu sudah tahu. Oh ini idhar nih. Ya tanwin ketemu sama huruf idhar. Misalkan segini. Ajrun azim. Sami'un alim. Jadi tandanya bagaimana? Dulu ada nunnya dia. Lama-lama nanti berubah ya. Jadi seperti ini. Sempurna. Awalnya seperti ini. Ya sebagaimana yang ini. Nanti lama-lama menjadi seperti ini. Lebih sempurna lagi. Ini tanda kalau ada dia mushaf ya seperti ini berarti tandanya apa? Dibaca idhar ya, dibaca idhar. Selanjutnya juga Khalil juga ya, alamatus sukun. Oh ya ra'su harfil kha. Ya, jadi daripada kepala
huruf kho yang tidak diberikan titik. Ya. Sejarah daripada sukun yaitu dari kepala huruf kho yang tanpa ada titiknya. Min awali kalimah khofif. Kalau Imam Dani fi kitabih, ya ini Imam Dani ya beliau mengatakan bahwa ya itu mengatakan atau mengisyaratkan bahwa ini khofif. Ya, maknanya berarti dibaca sukun. Ya, Insya Allah ya sangat detail sekali ya Imam Khalil ini memberikan tanda-tanda yang sekarang kita tinggal menikmati saja. Nah, Ustadz, kami mau tahu Ustadz, tadi kan kita misalkan membahas yang ini kan kalau misalkan di mushaf kan kalau yang di seperti ini maka dia otomatis dibaca dengan izhar. Kalau tidak izhar bagaimana Ustaz? Misalkan ikhfa, misalkan sayun nukur atau khairum atau khairol atau idgham atau ghafurur rahim. Nah, tanda baca biasanya yang misalkan dia idgham ya adalah dengan meletakkan tanda syiddah di atas huruf idgham. Misalkan syai'in nukur atau khairol lakum nanti di huruf lamnya dia ada tanda tasdidnya ya. Lalu adapun untuk tanwin yang tidak dibaca jahar, maka mushaf maghrib dan masyrik membedakannya dengan tanda idhar. Tanda fathatain dan kasratain untuk ikhfa dan idgham ditulis tidak sejajar, nanti bisa dicek sendiri ya. Sedangkan domanya ditulis bertumpuk, sedangkan untuk iklab ditulis dengan harokat biasa ditambah huruf mim di sampingnya. Jadi ini tanda-tanda seperti ini sebenarnya kan sudah menjadi apa bahasanya kemudahan untuk kita. Bahwa oh kalau ada tanda seperti ini maka otomatis hurufnya atau tanwinnya dibaca jar. Oh kalau ada misalkan khairul lakum setelah tanwin kok ternyata ada lam yang bertasdid maka idgham. Ya, oh ini kok tanda tanwinnya tidak sejajar maka ikhfa ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti bisa dicek di Al-Qur'annya masing-masing ya. Kita masuk. Nah, di sini ya. Jadi ada perbedaan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an daripada Masyrik dan Maghrib. Ya, ini perlu juga tentunya kita ketahui perbedaan ini. Karena Musa Masyrik hanya memberikan tanda sukun bagi huruf yang dibaca jahar. Sedangkan huruf yang tidak dibaca jahar, maka tidak dibaca tanda sukun di atasnya. Lain halnya dengan mushaf yang ada di Indonesia, ya, yang tidak membedakan huruf sukun izhar ataupun selain izhar. Perbedaan lainnya adalah bahwa mushaf Maghrib tidak membedakan antara tanda sukun dengan tanda sifr, huruf yang tidak dibaca. Nah, ini sifrnya juga penting ya, karena kebanyakan daripada masyarakat Indonesia juga tidak bisa memahami ya huruf sifr ini. Bagaimana cara membacanya dan lain sebagainya. Ya. Ini alamatus syiddah, ini alamatus sukun. Ya, tadi kita sudah sedikit membahas. Sekarang alamatus syaddahnya ya. Syadid. Jadi sebenarnya misalkan tadi sukun kan khofif, ya artinya dibaca ringan. Ini syadid artinya dibaca keras. Sebenarnya tanda-tanda ini hanya kalau kita tahu sejarahnya mudah kalau kita baca Al-Quran. Ya. Oh tasdid ternyata tandanya seperti ini. Oh hamzah wasol ternyata tandanya seperti ini. Ini dibaca hamzah wasol. Oh mat itu tandanya seperti ini. Ya. Nah, misalkan kita lihat di sifr. Ya.
Nah, shiver ini juga banyak yang tidak tahu. Ya, padahal pada masa sekarang kan sudah sangat mudah. Ya. Shiver ya tidak dibaca misalkan daripada tulisan mi'ata, ya ada shivernya di situ, maka tidak dibaca mi'ata atau ulu misalkan. Naba'il mursalin, ya-nya tidak dibaca. Itu namanya shiver. Ya, itu hanya untuk membedakan daripada bacaan-bacaan yang serupa, biar tidak salah membacanya. Hal yang demikian ini tentu kita harus ya mendalami. Ya, ini misalkan seperti ini ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Ana khairun, tapi dibaca ana khairun, dibaca pendek. Ya. Kalau dia wakaf bagaimana? Tuh dibaca panjang, 2 rakaat ana. Sifar itu ada dua. Yang pertama adanya namanya sifar mustadir, ya, dan sifar mustatil. Nah, ini juga penting perbedaannya. Ya, ana nazir dibaca pendek, ana. Hal-hal yang demikian ini tentu juga harus dipahami ya sifar-sifarnya. Sifar mustadir itu tanda yang menunjukkan bahwasanya huruf telah gugur, tidak dianggap, baik ketika wakof ataupun wasol. Artinya saat wasol tidak dibaca panjang dan saat wakof huruf yang berada sebelum mat langsung disukunkan. Contohnya kalau kita membaca tentang kawariro gitu ya. Kawarir, kawariro menjadi kawarir. Sifar mustatil tanda yang menunjukkan bahwasanya huruf telah gugur saat wasol, namun tetap dianggap saat wakof. Artinya saat wasol tidak dibaca panjang dan saat wakof dibaca panjang. Ya, ini tanda-tanda idgham. Nanti ada juga tanda tashil. Ini tanda idgham kamil ya. Misalkan yudrikum asaw wa kanu irkam ma'ana. Ya, jadi ada tanda tasdid ya di atas huruf setelahnya. Lam dan ro wa kur robbi. Ada tanda tasdidnya. Ini sudah tahu lah. Insya Allah kita jadi anak nggak perlu jelaskan lebih lanjut karena di Indonesia juga seperti itu ya. Ini misalkan kita lihat idharnya alimun, azaban, kafaron atau kafarin, asim. Kita sudah bahas sifar. Ini sudah ada. Insya Allah ini bisa ya. Ini sudah tandanya sudah ada ya. Kalau iklabnya mim ba'di, insya Allah di Al-Quran kita juga sudah ada. Lalu kalau misalkan dia imalah ada titiknya ya, majareha. Misalkan dia ismam juga titik merah, tak mana. Namun ada juga ulama-ulama yang sakelnya berbeda. Bisa dilihat sendiri ya, berbentukan bentuk sakelnya. Lalu juga ada daripada tashil sama ya, sama-sama tandanya merah di atas. A jamiu wa arabi. Ya. Atau wajah tashil az-zakaraini Allah. Terakhir ya, sebelum mana tutup tentang ya. Jadi tanda baca untuk idgham kamil adalah dengan meletakkan sukun di atas huruf pertama dan meletakkan tanda syiddah di atas huruf kedua. Ini idgham kamil ya. Biar tahu bedanya apa ya. Sukun di atas huruf pertama dan meletakkan tanda syiddah di atas huruf kedua. Namanya idgham kamil. Yudrik kumu asau irkam idgham kamil. Selanjutnya idgham nakis.
Tanda baca untuk idgham nakis sama dengan tanda baca ikhfa, yaitu dengan tanpa meletakkan tanda sukun di atas huruf pertama dan juga tanpa syiddah di huruf kedua. Yang membedakan di Al-Quran, jadi jangan salah-salah kalau baca Al-Quran. Apalagi Musa Madinah ya. Nah, ini namanya idgham naqis. Tidak ada tanda syiddahnya atau tasdidnya tidak ada. Ya. Tidak ada tanda tasdidnya. Namanya ini perbedaan daripada penulisan idgham eh, kamil dan idgham naqis. Baik, barakallahu fikum ya, insya Allah sudah cukup. Ini sudah 20.40 juga, sudah 1 jam lebih. Kira-kira seperti itu perbedaan daripada atau sejarah tanda-tanda daripada bacaan Al-Quran. Silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Ana ingin bertanya, un- Waalaikumsalam. Silakan. untuk penyusunan ayat, surah, dan juz dari Al-Quran itu sendiri kan tadi penjelasan dari Ustadz itu dari Rasul gitu. Bisa dijelaskan lagi nggak Ustadz? Karena kan pengumpulan Quran sendiri itu setelah Rasul itu wafat gitu Ustadz. Pengumpulan Al-Quran sudah apa namanya? Coba ulangi pertanyaannya saja. Jadi Al-Quran dikumpulkan setelah Rasul wafat, tapi kenapa klaimnya bahwa Al-Quran itu memang dari Rasul gitu ya? Oh, bukan. Strukturnya. Iya, strukturnya kayak yang pertama kali turun kan Iqra gitu. Cuman kan Baik, dia di juz 30 yang tadi gitu, Ustaz. baik. Tadi sudah kami share di halaman keberapa ya? Di halaman yang pertama atau ketiga. Jadi kalau misalkan kita, Anda langsung pakai hadis saja ya, biar sebentar. Baik, pertama tentu kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu bersifat tauqifi. Kita sudah belajar kemarin ya, di awal bahwa semuanya, segala-galanya itu memang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril lalu kepada Rasulullah SAW. Lah, tadi di awal ya balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummata Al-Quran al-Azim bitoriko ini dengan dua jalur yaitu maktuban mudawwanan lalu mantuqon an-naqlu as-sawtiyyu. Artinya yang pertama, ketika Al-Quran turun, maka Rasulullah SAW akan mengatakan bahwa ini ayat ditulis di juz sekian, di ayat yang sekian, letaknya di sekian. Lalu yang kedua dengan hafalan. Rasulullah SAW ayat turun, Rasulullah mengatakan ini ayat turun, ya mereka semuanya menghafal, ya, sampai nanti semua hafalan dan semua tulisan itu dikumpulkan pada masa siapa? Misalnya yang ingat tadi? Ayo, misalnya yang ingat atau enggak? Pada masa siapa? Usman, Ustaz. Belum, belum. Apa Ustaz tadi pertanyaannya Ustaz? Di masa Tadi kan apa? Ana sampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat atau kepada para sahabat dengan dua cara. Yang pertama dengan tulisan. Jadi sahabat dipanggil tulis ini, ini ayat ini, ayat sekian, ini surah sekian, ini juz sekian. Lalu yang kedua dengan cara hafalan. Nah, lalu setelah Rasulullah wafat, siapa orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran? Dengan cara pertama, dia kumpulkan semua sahabat-sahabat yang hafal Quran, tentunya mungkin tidak cukup itu. Yang kedua, dia kumpulkan sahabat-sahabat yang juga ikut menulis Al-Quran dengan catatan harus memiliki dua saksi.
Abu Ah, Bakar. Ayo, siapa? Kalau Zaid, Indonesia Zaid bin namanya Sabit. Zaid bin Aswad bin Ali, Abdul Aswad bin Ali, Lama Ustaz. Abu Bakar. Salah, Zaid bin Bukan Sabit. apa Zaid bin Sabit. salah. Bukan Ustaz. Bukannya tidak. Saya Ayo, tidak. siapa yang pertama kali? Zaid bin Sabit kan Zaid Ustaz? bin Sabit. Zaman Abu Iya, Bakar menuntut sebelum beliau. Siapa? Yang nyuruh beliau siapa? Abu Abu Bakar. Bakar. Nah, Abu Bakar Abu As-Siddiq. Bakar As-Siddiq. Nah Ya, itu. jadi ketika Abu Bakar itu atas desakan siapa? Umar. Umar. Desakan Umar. Ya, desakan Umar. Jadi Abu Bakar awalnya tidak mau karena nggak ada perintah dari Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah menyuruh seperti ini kelak. Umar menyuruh karena ada perang yang menghabiskan banyak penghafal Al-Quran pada masa itu. Akhirnya Umar sampai 3 kali, yang ketiganya beliau berdoa kepada Allah. Akhirnya Abu Bakar mengiyakan, oke lah. Nah, siapa yang diutus? Baru Zaid bin Thabit. Nah, qala Zaid ibn atau bin Thabit radhiyallahu anhu, kuntu aktubul wahya inda Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau menulis wahyu, wahwa yumli alayya, maka didiktekan kepada saya. Siapa yang mendiktekan? Rasulullah. Faida faroktu, maka setelah selesai satu diktenya beliau, maka Rasulullah mengatakan ikro, baca. Fa'akro maka saya membaca kepada Rasulullah. Artinya ditashi. Rasulullah benar gini nggak? Kira-kira seperti itu. Artinya yang ditanya sama saja tadi bahwa ya seperti itu karena sudah didikte, langsung diajarkan, didikte, lalu mushafnya dikumpulkan dengan tadi syaratnya Rasulullah apa saja ketika Al-Qur'an diberikan kepada sahabat dengan cara tulisan dan hafalan. Lalu juga seperti itu Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit dengan cara yang sama. Jadi Al-Quran sekarang itu sama saja dengan Al-Quran pada masa Abu Bakar yang itu langsung didikte oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Karena ada kalimat summa akhruju bihi ilan nas. Jadi setelah selesai ditashi, summa akhruju, maka saya mendakwakan Al-Quran ini kepada masyarakat luas. Ya, jadi nggak mungkin tidak detail ini ayat mana, ini juz berapa, nggak mungkin seperti itu. Ya, baik, barakallahu fikum. Berarti nama surahnya juga Rasul yang menyebutkan ya Ustaz? Ya, semuanya Rasulullah SAW tanpa terkecuali. Naam syukran Ustaz. Cuman yang jadi ijtihadi itu apa? Ya, tanda-tanda sakel, titik-titik, ya, rosem. Nah, ini yang menjadi ijtihadi daripada para sahabat. Tentunya untuk memudahkan dan tidak menyalahi daripada aturan bahasa Arab sendiri. Yang sudah disepakati tentu. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz, izin bertanya. Eh, apakah bahasa Al-Quran itu berbahasa Arab itu karena Allah yang menurunkan atau karena Allah menurunkan Al-Quran eh, kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad orang Arab maka Al-Quran berbahasa Arab. Oke, baik. Ini ada di komentar sepertinya ya. Apa Ustaz, apakah bahasa Al-Quran itu pertama turun berbahasa Arab dari Allahnya, atau Al-Quran berbahasa Arab karena diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi orang Arab? Makanya Al-Quran berbahasa Arab. Baik, ya. Jadi memang tentu ini nanti kita masuk kepada kajian bahasa. Sebenarnya tadi saya sedikit mau menyinggung ke sana ya, tentang bahasa Arab sebelum Al-Quran. Ya, sebenarnya tadi saya mau menyinggung ke sana, tapi ternyata ketika kita masuk kepada Al-Quran, misalkan di huruf kafnya, ternyata sudah di-spill sedikit bahwa kaf itu berasal dari Arab kuno. Artinya Arab sebelum adanya atau Al-Quran turun. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Apa jangan-jangan karena nabinya di Arab? Ya. Atau ya, turun bahasa Arab dari Allahnya? Atau karena memang
Bukan pertanyaan tadi. Al-Quran itu pertama turun bahasa Arab dari Allahnya atau Al-Quran bahasa Arab karena diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bahwasanya memang diturunkannya dengan bahasa Arab. Ya, diturunkannya dengan bahasa Arab. Ustaz, nggak adil lah Ustaz. Masa diturunkan kepada orang Arab? Ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, ini sedikit saja, karena kalau kita bahas tentang bahasa, mungkin nanti di pertemuan yang akan datang, karena sudah 1 jam lebih. Intinya, ya, kenapa bahasa Arab yang dipilih? Karena bahasa Arab ini memiliki bahasa atau bisa Anda sampaikan salah satu bahasa terkaya. Ya, kosakatanya banyak, ijaznya sangat masya Allah luar biasa dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW juga bukanlah orang yang bisa baca dan tulis atau umi bahasanya. Maka tidak benar dan tepat kalau misalkan kita katakan ya karena nabinya Arab, ya udah langsung aja diturunkan dengan bahasa Arab. Tidak tepat karena Rasulullah juga belajar. Buktinya apa Ustaz? Ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun pertama kali menurunkan apa? Al-Quran. Ada yang tahu hadisnya? Ketika pertama kali turunkan Al-Quran, Iqra ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ma ana biqori. Ma ana biqori'in. Saya nggak bisa baca. Maka di sini sudah terjawab bahwasanya apakah karena tidak, memang Al-Qur'annya pakai bahasa Arab. Ya, jadi jangan sampai kita ada orang-orang yang mengatakan, iya nabinya nabi Arab, khusus Arab. Tidak, nabi kami pun nggak bisa baca kok dulu. Sama kayak kita sekarang nggak bisa baca dulu nabi kita. Sampai 3 kali, sampai di dekep yang terakhir kali baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 2 kali, yang kedua kali Iqra Muhammad. Ah, mana nabi Quran? Saya nggak bisa baca kok. Disuruh baca. Gimana caranya saya baca? Orang saya nggak bisa baca. Sampai yang ketiga kali baru atas bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril baru mengatakan. Maka jawabannya adalah memang Al-Qur'annya berbahasa Arab. Ya, bukan karena nabinya orang Arab. Kalau nanti karena nabinya orang Arab, tentu harusnya ketika Al-Qur'an turun itu Rasulullah langsung bisa baca, tapi tidak bisa baca. Kira-kira seperti itu saja barakallahu fiik. Semoga cukup ya. Naam Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, ya, barakallahu. Selanjutnya ada sudah hampir 1 jam lebih ya. Ustaz, ingin bertanya lagi masih bisa Ustaz? Silakan, silakan. Eh, untuk penulisan tanda baca Qur'annya ini kapan berakhir Ustaz? Kan Yang tadi dari sudah masa berakhir. Jadi tadi pada masa Al-Khalil ya, tadi sudah berakhir ya, beliau sudah menyempurnakan seluruhnya. Tapi kalau saja tanyanya secara umum ya, sudah berakhir. Ya, pada masa Khalil itu sudah berakhir. Kalau bertanya lagi yang di Indonesia itu beda lagi nanti. Karena Anda belum bahas yang di Indonesia sebenarnya. Nah, karena di Indonesia sendiri juga ada pemahaman yang berbeda, tentu menyesuaikan daripada orang-orang yang ada di Indonesia. Tadi Ana mau sepil sedikit, tapi takutnya kita kelamaan. Ya, jadi kalau yang misal Rasul Utsmaniyah itu ya sudah selesai pada masa Khalil itu saja. Yang sudah kita bahas tadi. Jadi kalau kita misalkan masuk ya, masuk kepada ruang lingkupnya, maka tadi sudah ada huruf-huruf tambahan ya, yang sudah diselesaikan oleh Khalil tadi. Selanjutnya, setelah pembahasan tadi itu akan masuk kepada pembahasan standar Indonesia dan Mushaf Al-Quran standar Madinah. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Tadi sudah selesai. Jadi yang kita bahas tadi itu kan sudah menyeluruh. iya Tinggal Ustaz. tinggal yang di Indonesia aja yang belum kita bahas. Jadi di Indonesia itu ada 3 mushaf. Yang pertama mushaf Braille, lalu mushaf Bahriyah, lalu mushaf standar Utsmani. Nah itu nanti insya Allah kita bahas lagi. Berarti Silakan. perkembangan Hmm. Mushaf dan Rosem ini untuk mempermudah orang memahami bacaan Al-Quran ya Ustaz? Maksudnya kayak di Bu, Indonesia sendiri masih boleh gitu ada perkembangannya. baik. Kita spesifikkan dulu bahwa orang azam ya, bukan orang Arab. Nah, ini kan asalnya ada tanda-tanda ini kan karena ada tersebarnya Al-Quran ke penjuru dunia, akhirnya tercampurlah bahasa-bahasa orang-orang azam dan orang Arab.
Akhirnya diperbaiki bagaimana cara kita bisa biar seakan-akan lah cara membaca kita sama dengan membaca orang Arab. Seperti itu. Jadi misalkan Ustadz, masih bisa nggak ada tanda-tanda lain dan lain sebagainya? Masih bisa. Ya. Tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya apakah disepakati atau tidak? Maka nanti akan terjawab ketika kita belajar terkait tentang standar atau macam-macam mushaf Al-Quran standar Indonesia. Nanti akan terjawab di situ. Jadi Ustaz, 3 orang yang kita bahas tadi, Abul Aswad Ad-Du'ali, Nasr bin Ashim, sama Al-Khalil tadi, itu pembahasan terkait Mushaf Utsmani, Ustaz. Namanya ilmu dobet. Tadi kan sudah Ana jelaskan. Ilmu dobet namanya saja. Jadi ilmu bisa disebut dengan ilmu rosem juga. Jadi tidak hanya dobet, rosem, sakel, nukto. Artinya perkembangan tanda baca. Seperti judulnya lah. Kayak misalkan isyarat izhar, tanwinnya bagaimana. Ya sama. Kalau kita lihat sekarang ya tanwinnya seperti itu. Sama. Tapi kalau dari Al-Qurannya sendiri ya sudah selesai. Bentuknya, urutannya, ayat-ayatnya, tidak ada lagi perubahan. Cuma perbedaannya nanti ada di sakel-sakelnya saja. Baik, Ustaz. Tapi ya sudah 1 jam lebih. Nanti misalkan ada pertanyaan silakan tanya di grup aja, nggak apa-apa. Jadi diaktifkan aja grupnya. Misalkan tanya tentang tajwid dan lain sebagainya. Insya Allah kami nanti jawab beserta dengan referensinya. Biar nanti saja misalkan sedang mengajar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa langsung memberikan referensinya. Nah, bagaimana jika ada 2 guru yang menjelaskan? Ya, jika ada 2 guru yang menjelaskan dan masing-masing penjelasannya berbeda, yang pertama asalnya kita langsung pergi ke nas namanya. Nas itu apa? Nas itu daripada tulisan-tulisan para alim ulama terkait tentang ilmu tajwid. Oh, nasnya seperti ini, seperti ini. Yang kedua adalah prakteknya. Jadi kita harus tahu nasnya dulu. Ya, oh, ini bentuknya seperti ini karena apa? Ternyata beda. Selanjutnya nanti nasnya. Baik, cukup ya. Barakallahu fikum, barang-barang tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam.